Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 560. Hahaha, aduh, rumahku disita dan klanku dibasmi. Aku benar-benar takut. Aku takut setengah mati. Tapi atas dasar apa? Hanya karena kau pejabat rendahan, kau berhak menyita rumahku dan membasmi klanku. Fat Gold menunjukkan apa artinya memandang rendah orang lain. Dia bahkan tidak menatap langsung ke mata Liu Yanhu, tetapi hanya meliriknya dari sudut matanya, seolah-olah menatapnya seperti itu sudah dianggap memberinya muka. Semua tindakannya yang lain, bahkan sentuhan kecil pada rambutnya, memperlihatkan penghinaannya terhadap Liu Yanhu. Liu Yanhu sangat marah. Dia merasa tidak membakar dupa saat keluar hari ini. Apa yang telah terjadi? Mula-mula dia dihalangi oleh dua bajingan kecil, Chen Wu dan Xiao Yong, lalu dia diperlakukan dingin oleh seseorang yang matanya hampir mencapai langit. Apakah dia tidak mengerti nilai posisi utusan kekaisaran? Beraninya kau bicara seperti itu. Apa maksudmu dengan kamu? Kalau kamu punya nyali, cobalah menyerbu rumahku dan menghancurkan klanku. Perkataan Fat Gold penuh dengan provokasi. Liu Yanhu mengayunkan pedang kekaisarannya dan berkata, kalau begitu aku akan. Tuan Li, mengapa kau menarikku ke sini? Liu Yanhu hendak marah besar dan bahkan ingin memerintahkan agar Fat Gold yang bodoh itu dieksekusi saat itu juga, ketika tiba-tiba, Li Derong muncul di belakangnya, menarik lengan baju Liu Yanhu dan membawanya menjauh. Menghadapi pertanyaan Liu Yanhu, Li Derong melirik Fat Gold dengan gugup, lalu berkata dengan canggung, Tuan Liu, ada sesuatu yang ingin saya katakan kepada Anda. Mari kita berhenti di sini untuk hari ini dan mari kita pergi. Wajah Liu Yanhu memerah. Dia merasa bahwa masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, tetapi dia juga orang yang cerdas dan tahu bahwa Li Derong pasti punya alasan untuk menyeretnya seperti ini. Jadi dia hanya bisa mengucapkan beberapa patah kata kasar dan kemudian pergi meninggalkan Li Derong dalam keadaan malu. Hahaha, suara tawa Xiao Yong, Chen Wu dan yang lainnya terdengar dari bawah menara gerbang kota. Mendengar ini, Liu Yanhu dan anak buahnya menjadi sangat marah. Mereka mengepalkan senjata, berharap mereka dapat maju lagi dan melawan musuh sampai mati. Jelas saja pertempuran ini berakhir dengan kemenangan mutlak bagi rakyat desa Chenjia. Namun Fat Gold agak bingung. Mengapa musuh tiba-tiba mundur saat mereka hendak bertempur lagi ketika mereka sedang bertengkar? Tetapi hal ini tidak menghalanginya untuk kembali melapor kepada Zhao Junlin. Zhao Junlin mengangguk puas, kalian berdua harus mengawasinya. Jangan biarkan orang-orang ini main-main. Sungguh utusan kekaisaran yang tidak masuk akal. Jika mereka membuatku marah, aku akan langsung mengirim sekelompok utusan kekaisaran untuk membiarkan mereka melihat utusan kekaisaran sebenarnya. Tetapi Zhao Junlin masih memiliki stempel kaisar, jadi dia dapat menulis salinan dekret kekaisaran sebanyak-banyaknya dan menunjuk utusan kekaisaran sebanyak-banyak yang dia inginkan. Di sisi lain, Liu Yanhu ditarik jauh oleh Li Derong. Liu Yanhu sangat bingung, Tuan Li, apa yang Anda takutkan? Meskipun orang itu sangat terampil, kita ada begitu banyak. Apakah kita masih takut padanya? Li Derong menatap Liu Yanhu tanpa berkata apa-apa, dan akhirnya dengan sabar menjelaskan, Tuan Liu, pria kuat yang baru saja keluar, tidakkah menurutmu dia sedikit berbeda? Apakah suaranya melengking? Liu Yanhu tertegun, kedengarannya agak tajam, memang kedengarannya berbeda. Itu dia, suara ini adalah suara seorang Kasim. Sangat unik, Tuan Liu baru saja tiba di ibu kota. Anda seharusnya tidak banyak berhubungan dengan Kasim, kan? Ya, Liu Yanhu masih merasa sedikit rendah diri di hadapan Li Derong, rekan bosnya. Li Derong tidak peduli tentang ini. Dia merasakan hawa dingin di punggungnya ketika mengingat kejadian tadi. Dia menelan ludah dan berkata, meskipun Kasim itu baru saja mengganti pakaian, gaya rambutnya, dan merendahkan suaranya, aku langsung bisa mengenalinya sekilas. Oh, mungkinkah orang itu adalah teman lama Tuan Li? Teman lama, beraninya aku. Li Derong berkata sambil tersenyum kecut, jika aku tidak salah, orang ini seharusnya bernama Fat Gold, dan dia adalah Kasim pengawal pribadi sekaligus teman dekat Kaisar saat ini. Bersamanya ada Kasim lain yang bernama Tin Tiger. Keduanya adalah penguasa istana, dan mereka adalah Kasim pribadi yang dilatih khusus oleh mendiang Kaisar sebelumnya untuk Kaisar saat ini. Liu Yanhu terkejut hebat. Dia ketakutan.
Liu Yanhu merasa rambutnya berdiri tegak. Kasim pribadi Kaisar, Tuan Li, tolong jangan menakut-nakuti saya. Bagaimana ini mungkin? Jika mereka adalah Kasim pribadi Kaisar, lalu mengapa mereka tidak menemani Kaisar di ibu kota? Mengapa mereka berlari ke tempat terpencil ini? Apakah bertamasya di musim semi? Setelah berkeringat dingin, Liu Yanhu merasa bahwa Li Derong pasti salah lihat. Li Derong tetap diam. Sekalipun dia pejabat tingkat 3, dia tidak punya kualifikasi untuk berhubungan dengan hal-hal paling inti. Misalnya, persoalan pertukaran kaisar antara Jiang Mingjia dan Liu Xiangwang adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh orang-orang inti. Li Derong jelas tidak memiliki kualifikasi seperti itu. Jadi, dia juga sedikit bingung. Seperti yang dikatakan Liu Yanhu, bagaimana Kasim pribadi Kaisar bisa muncul di desa Chenjia. Akan tetapi, tidak mungkin Li Derong salah mengenali penampilan Fat Gold. Lagi pula, sebagai Menteri Ritus, Li Derong telah berada di istana selama hampir 10 tahun dan telah bertemu Fat Gold ratusan kali. Fat Gold mungkin tidak mengenalinya, namun dia sudah pasti mengenali Fat Gold, jadi Li Derong tetap yakin bahwa matanya tidak salah. Tetapi, sekali lagi, bagaimana itu mungkin? Karena menurut alur pemikiran logis ini, jika Fat Gold nyata, lalu apa yang dia lakukan di sini? Fat Gold adalah Kasim pribadi Kaisar dan tidak akan pernah meninggalkan Kaisar. Sekarang Fat Gold muncul di sini, bukankah itu berarti Kaisar juga ada di sini? Bagaimana ini mungkin? Kaisar baru saja menunjuk Liu Yanhu sebagai utusan kekaisaran di istana dan menganugerahkan kepadanya pedang kekaisaran. Ini kontradiksi yang ekstrim. Li Derong sangat gugup, dan Liu Yanhu juga merasa agak bersalah. Dia bisa melihat kekhawatiran Li Derong, jadi dia tidak bertindak gegabah lagi. Ia meminta orang-orang untuk mendirikan kemah di luar kota Xinyu dan menetap di sana. Li Derong tidak bisa tidur sama sekali. Sangat tidak biasa bagi Fat Gold untuk muncul di sini. Dia memeras otaknya namun tidak dapat menemukan jawabannya. Maka keesokan harinya, Li Derong dengan mata merah meninggalkan Liu Yanhu dan pergi ke desa Chenjia sendirian bersama 2 orang pembantunya. Di depan desa Chenjia, semua orang bisa masuk dan keluar dengan bebas, tetapi Li Derong jelas dikenali, jadi dia dihentikan oleh penjaga gerbang lagi. Tentu saja bukan Xiao Yong dan Chen Wu yang akan menjaga gerbang hari ini. Sebagai tuan muda desa Chenjia, mereka memiliki banyak hal yang harus dilakukan, jadi sekarang penjaga gerbang hanya anggota penjaga biasa. Dibandingkan dengan Liu Yanhu kemarin, Li Derong jauh lebih sopan hari ini. Saya Li Derong, Menteri Negara tingkat 3 untuk upacara. Saya di sini untuk mengunjungi pemilik desa Chenjia. Saya harap Anda berkenan membantu saya. Li Derong menyerahkan plakat namanya dan juga memberikan sebongkah perak sebagai hadiah terima kasih. Penjaga di gerbang mengambil perak itu, tertawa, melemparkannya ke rekannya, dan kemudian segera menyampaikan pesan itu. Li Derong sedikit terkejut. Awalnya ia mengira akan butuh usaha, tetapi ia tidak menyangka bahwa ia bisa dibiarkan lewat begitu mudah. Jika dia tahu hal itu begitu mudah, mengapa dia bersusah payah kemarin? Gunakan saja perak untuk mendobrak pintunya. Tak lama kemudian, para penjaga menerima berita itu dan membiarkan Li Derong masuk. Li Linzi, Wang Hongwen, Qiu Bailu, Chen Xiaobing dan lainnya semuanya berada di ruang penerima tamu desa Chenjia. Pejabat tingkat 3, ini pejabat dengan pangkat tertinggi yang pernah kita hubungi sejauh ini, kan? Wow, Li Linzi tersenyum sambil memegang plakat nama Li Derong. Baiklah, Nyonya kedua, apakah kita harus bertemu atau tidak? Chen Xiaobing benar-benar ingin bertemu pejabat tingkat 3 ini. Pejabat paling berkuasa yang pernah dilihatnya sepanjang hidupnya adalah Prefek Xiang Xiong. Ya, tentu saja aku harus bertemu dengannya. Li Linzi melambaikan tangannya dan meminta seseorang untuk mengundang Li Derong masuk. Setelah Li Derong datang, dia memandang sekelilingnya dan tidak melihat Fat Gold dan Tin Tiger, dia pun tidak melihat sosok yang telah membuatnya gelisah. Jika Zhao Junlin ada di sini, dia pasti akan meragukan hidupnya. Bolehkah saya tahu yang manakah Tuan Chen Che? Li Derong masih sangat sopan. Saya istri Chen Che. Suami saya terobsesi dengan sains dan tidak menerima tamu untuk sementara waktu. Mohon maafkan saya, Tuan Li. Li Linzi masih sangat sopan. Dia tidak mengenal Li Derong, jadi dia tidak begitu membencinya. Lagi pula, tidak semua orang adalah Liu Yanhu.
Tetapi kata-kata ini memiliki alasan yang lebih dalam di benak Li Derong. Menurut pendapatnya, dia tidak mengerti ilmu apapun. Karena Chen Ce tidak keluar untuk menemuinya, pasti hanya ada satu alasan, dia tidak ingin menemuinya. Li Derong menghela nafas dan menjelaskan misi Liu Yanhu. Kali ini, saya datang ke sini atas nama pengadilan. Sebenarnya saya punya permintaan, namun kemarin Liu Yanhu adalah utusan kekaisaran, jadi dia yang memutuskan. Dia bertindak eksentrik dan menyinggung banyak orang. Mohon maafkan saya, melihat tidak ada yang memperhatikan kata-katanya, Li Derong terbatuk dan melanjutkan, "Yah, Raja Qiang Hetian sedang membuat kekacauan di Jinzhou, dan kami semua tidak berdaya dan tidak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka. Kemudian kami mendengar tentang reputasi pasukan desa Chenjia, yang pernah mengejar orang-orang Qiang sampai ke titik di mana mereka tidak memiliki cara untuk naik ke langit atau turun ke bumi. Mereka adalah musuh yang paling ditakuti oleh Raja Qiang Hetian. Jadi, kami berdiskusi apakah kami dapat meminta pasukan desa Chenjia untuk keluar dari pegunungan dan melenyapkan tentara Qiang, atau mengusir mereka ke pegunungan lagi. Kami juga meminta Tuan Chen Ce dan orang-orang dewasa untuk membantu kami demi orang-orang yang tidak bersalah di Jinzhou." Kata-kata ini, di atas kertas, masuk akal, tetapi membuat Li Linzi, Chen Xiaobing dan lainnya merasa sangat jijik. Chen Xiaobing memiliki temperamen yang buruk dan mendengus dingin, "Tuan Li, katakan saja apa yang ingin Anda katakan, bukan? Anda dapat dengan mudah meminta orang lain untuk menghancurkan Raja Qiang Hetian, tetapi tidakkah Anda tahu bahwa perang berarti kematian?" Li Derong segera meminta maaf, "Tentu saja tidak. Jika pasukan desa Chenjia bersedia mengirim pasukan, istana akan menyediakan uang dan makanan." Singkatnya, pasukan desa Chenjia tidak akan diperlakukan tidak adil. "Diam," Li Linzi menegur, "Anda berbicara dengan baik, tetapi Anda penuh dengan kebajikan dan moralitas. Namun, pernahkah Anda berpikir tentang kehidupan seperti apa yang dijalani penduduk setempat ketika tentara Qiang menyerbu Chengzu dan Gunzu? Pada saat itu, mengapa Anda para pejabat dan orang-orang di pengadilan tidak berpikir untuk mengirim pasukan untuk mencari keadilan bagi penduduk setempat? Haha, sebelumnya, banyak sekali orang di Chengzu yang meninggal dan terluka, tetapi Anda tidak peduli. Sekarang orang-orang di Jinzhou telah terluka, Anda segera mengirim sekelompok besar pasukan untuk meminta dukungan. Ada apa ini? Orang-orang di Jinzhou adalah manusia, tetapi orang-orang di Chengzu dan Gunzu apakah bukan manusia juga? Anda, pejabat yang ditunjuk oleh Istana Kekaisaran, benar-benar bukan apa-apa. Anda memperlakukan kami orang biasa seperti ini. Apakah Anda tidak takut bahwa kami orang biasa akan berkecil hati?" Menghadapi tuduhan Li Linzi, Li Derong membuka mulutnya, tetapi dia tidak dapat memberikan pembelaan apapun. Karena apa yang mereka katakan adalah kebenaran, dan pengadilan Anda penuh dengan standar ganda. Rakyat jelata Chengzu dan Gunzu telah diserang oleh orang-orang Qiang selama ratusan tahun. Setiap tahun ada korban yang tidak terhitung jumlahnya. Banyak sekali orang dari Chengzu dan Gunzu yang ditangkap hidup-hidup, dipukuli sampai mati, atau diperlakukan seperti domba berkaki dua. Pada suku Qiang, tulang-tulang kering domba berkaki dua yang dimakan orang Qiang ditumpuk seperti gunung. Rakyat jelata itu menderita banyak korban yang tragis, tetapi adakah pejabat yang bisa berbicara mewakili mereka dan menyampaikan keluhan atas nama mereka? Belum lagi hal lainnya, apakah Li Derong pernah berbicara mewakili orang-orang biasa ini? Tidak, jika tidak ada hal seperti itu, lalu apa kedudukan Li Derong sekarang yang berani berbicara mewakili rakyat Jinzhou dan meminta bantuan pasukan Chen? Anda tidak membantu kami saat kami dalam kesulitan di Chengzu, kami harus mengandalkan diri sendiri. Sekarang Anda berada dalam masalah di Jinzhou, mengapa kami harus membantu Anda? Bab 561. Seperti kata pepatah, manusia terbuat dari daging dan darah. Dalam lingkaran logika, Li Derong tidak dapat lagi menemukan alasan untuk memaafkan dirinya sendiri maupun pengadilan. Apakah Anda mengatakan bahwa Istana Kekaisaran tidak tahu bagaimana orang-orang Chengzu dan Gunzu hidup selama bertahun-tahun? Tentu saja dia tahu itu. Lagi pula, Yu Zhaolong telah menulis ratusan surat pengaduan tahun ini saja, tetapi semuanya tidak mendapat tanggapan. Mengapa? Karena tidak ada seorang pun di seluruh istana yang peduli dengan rakyat Chengzu dan Gunzu. Di benak semua pejabat sipil dan militer di istana, Chengzu dan Gunzu hanyalah tanah terpencil dan tidak penting. Hidup atau matinya penduduk di sini tidak menjadi masalah bagi mereka.
Jadi mengapa mereka harus peduli dengan hidup dan mati mereka? Oleh karena itu, semua postingan Yu Zhaolong hilang. Namun pejabat di pengadilan sebenarnya mengetahui tentang masalah ini. Lagi pula, bahkan Kaisar Zhao Junlin pun mengetahuinya. Namun mengetahui adalah satu hal, tetapi mengambil tindakan adalah hal lain. Justru karena tidak adanya tindakan dari pejabat pengadilan, Li Derong sekarang tidak dapat menemukan alasan untuk membantah Li Linzi. Dia bahkan tidak dapat mengucapkan kata-kata permintaan, karena dia benar-benar tidak dapat mengatakannya. Agar adil, jika mereka dari desa Chenjia, mereka tidak akan membantu. Lagi pula, saat kami menginginkan bantuan, pengadilan Anda tidak membantu sama sekali. Apa hak Anda untuk meminta kami dari desa Chenjia membantu sekarang? Tentu saja ada kekurangan lainnya, yaitu tentara Qiang ini dikejar ke Jinzhou oleh tentara Chenjia. Li Derong bahkan memiliki beberapa bukti untuk membuktikan bahwa tentara Qiang dikejar ke sana oleh pasukan Chenjia. Tetapi meskipun demikian, apakah itu alasan untuk meminta pasukan Chenjia keluar untuk membantu? Jika mereka adalah penjahat yang mengusir tentara Qiang, apakah mereka masih akan membantu? Jelas tidak logis. Semua orang di ruangan itu melotot ke arah Li Derong. Li Derong berdiri karena malu dan pergi tanpa mengatakan apapun lagi. Tunjukkan padaku. Li Linzi mendengus dingin tanpa berdiri. Li Derong melarikan diri karena panik. Istri Tuan Guru, apakah mereka akan menyerah? Chen Wu bertanya sambil tersenyum. Saya tidak tahu, tetapi saya harus menulis surat untuk memberitahu Tuan Anda. Orang-orang ini benar-benar tidak tahu malu. Mereka datang ke sini dengan tujuan seperti itu. Terlebih lagi, ketika mereka membutuhkan bantuan kita, Liu Yanhu, bajingan ini, benar-benar berani bertindak begitu sombong. Li Linzi masih sedikit marah. Dia benar-benar tidak mengerti dari mana Liu Yanhu mendapatkan keberanian untuk bertindak begitu arogan. Siapa yang memberinya keberanian? Ikan Leong. Chen Wu tertawa dan berkata, istri Tuan Guru, entah Anda menulis surat untuk memberitahu guru atau tidak, dia juga punya ide yang sama. Rencana untuk membiarkan Raja Qiang Hetian mengganggu Jinzhou tidak boleh dibeberkan. Sekarang pengadilan telah mengirim Liu Yanhu dan yang lainnya ke sini. Pertama, mereka tidak tahu situasinya, dan kedua, mereka mungkin datang dengan mentalitas ingin mencoba. Jika Tuan Guru ada di sini, dia pasti akan mengabaikan mereka. Bagaimanapun, kita pasti tidak akan mengirim pasukan, dan kita tidak akan meminjamkan mereka seorang pun prajurit. Jadi dalam hal ini, istri Tuan Guru, bagaimana kalau kita mengerjai Liu Yanhu? Semua orang sebenarnya mengerti apa yang dikatakan Chen Wu, tetapi tak seorang pun mengatakannya. Li Linzi tersenyum dan bertanya, Chen Wu, apa saja ide yang kamu punya? Ceritakan padaku, asal mereka bisa membuat Liu Yanhu mendapat masalah, itu bagus sekali. Li Linzi benar-benar ingin tahu apa ide-ide Chen Wu. Hai, istri Tuan Guru, tolong dengarkan aku. Chen Wu melangkah maju dan menceritakan rencananya kepada Li Linzi sambil tersenyum. Mata Li Linzi berbinar, tetapi dia masih bertanya, Liu Yanhu adalah pria yang cerdas. Apakah dia akan setuju dengan saranmu? Hei, mari kita coba saja. Kalau dia tidak setuju, kita juga tidak akan rugi, kan? Benar sekali, kalau begitu lakukan saja apa yang kau mau. Baiklah, istri Tuan Guru, lihat saja. Rencana Chen Wu mulai terungkap di sini. Li Derong kembali ke kamp. Liu Yanhu keluar untuk menyambutnya. Ketika dia melihat ekspresi Li Derong yang murung, dia bertanya dengan bingung, bagaimana? Apakah kamu tahu mengapa Fat Gold itu ada di sini? Tidak, kali ini aku pergi ke desa Chenjia, tetapi aku tidak melihat Fat Gold, atau bahkan Chen Che. Istri keduanya, Li Linzi, yang menemuiku. Apa? Itu adalah Li Linzi. Ketika Liu Yanhu mendengar nama itu, ia langsung teringat pada kecantikan yang mempesona. Orang paling terkenal di Litianba adalah Li Linzi. Ia dulunya punya banyak nama panggilan, seperti si hijau daun bambu, si cantik ular, dan siapapun yang bertemu dengannya pasti mati. Namun siapa yang tahu bahwa dia akan menjadi istri kedua Chen Che? Bahkan Liu Yanhu telah mendesah beberapa kali bahwa Chen Che sangat beruntung memiliki istri secantik itu. Liu Yanhu mempunyai banyak istri, dan dia telah berkencan dengan tidak kurang dari 100 wanita, namun tidak ada satupun dari mereka yang dapat dibandingkan dengan Li Linzi dalam hal penampilan dan bentuk tubuh, dan dia bahkan tidak dapat dibandingkan dengan istri-istri Chen Che lainnya.
Liu Yanhu juga telah melihat Qiu Yaoer, gadis mungil itu, yang juga sangat cantik. Apa yang dikatakan Li Linzi? Liu Yanhu menekan pikiran anehnya tentang Li Linzi dan bertanya dengan serius. Apa lagi yang bisa saya katakan? Li Derong menghela napas, mereka sangat membenci Istana Kekaisaran. Ketika mereka berperang melawan tentara Qiang, Istana Kekaisaran tidak membantu mereka. Sekarang, mereka bertanya kepada kita, karena Istana Kekaisaran tidak membantu mereka, mengapa mereka harus membantu Istana Kekaisaran melawan tentara Qiang? Liu Yanhu segera mulai mengumpat, sialan, tapi merekalah yang mengusir Raja Qiang Hetian. Kalau mereka tidak mengusirnya, bagaimana mungkin Jinzu kita diserang oleh tentara Qiang? Itu bukan salah mereka, itu benar. Tetapi apakah Anda punya bukti? Bahkan jika Anda punya bukti, jika pasukan Chen tidak datang membantu, dapatkah Anda menggunakan ini untuk mengancam mereka? Tuan Liu, situasinya lebih kuat daripada orang-orang sekarang. Anda tidak dapat benar-benar memobilisasi 4 legiun untuk menyerang pasukan Chen, bukan? Aku, Liu Yanhu terdiam. Dia telah mengucapkan kata-kata itu berkali-kali akhir-akhir ini. Dia merasa bahwa pasukan keluarga Chen tidak akan berani menentang permintaannya sebagai utusan kekaisaran. Lagi pula, kekuatan militer keempat legiun berada di luar. Jika pasukan keluarga Chen tidak berani setuju, maka mereka harus mengambil risiko diserang oleh 4 legiun. Liu Yanhu merasa bahwa Chen Ce tidak berani mengambil risiko apapun. Namun faktanya justru sebaliknya. Orang-orang tidak memperhatikan utusan kekaisaran yang jelek ini dan keempat legiun. Tuan Liu, bahkan jika Anda benar-benar mengerahkan 4 legiun, yang mana yang dapat Anda mobilisasi? Pasukan Harimau Darah tidak dapat digerakkan, kavaleri kekaisaran kerajaan tidak dapat digerakkan, pasukan Kirin Biru dapat dimobilisasi sebagian, dan pasukan Bendera Hitam dapat dimobilisasi sebagian. Jika mereka digabungkan, paling banyak puluhan ribu orang dapat terkumpul. Tetapi apakah menurut Anda puluhan ribu orang dapat merebut desa Chenjia? Jawabannya sudah sangat jelas. Raja Hetian dari rakyat suku Qiang adalah sosok yang sangat berkuasa. Dia memimpin 100.000 orang untuk menyerang desa Chenjia, tetapi apa hasilnya sekarang? Raja Qiang Hetian dikejar seperti cucu dan melarikan diri ribuan mil sebelum dia lolos dari kejaran pasukan Chenjia. Jika pasukan Chenjia sedikit lebih kejam saat itu, mereka bisa membunuh semua suku Qiang. Bahkan tokoh kuat seperti Raja Qiang Hetian tidak dapat mengalahkan Chen Ce. Jadi sekarang, mengapa Liu Yanhu berpikir bahwa beberapa orang dari 4 legiun mereka dapat menghancurkan desa Chenjia? Kecuali Guru Besar Liu dan Perdana Menteri Jiang bekerja sama untuk memobilisasi pasukan Bendera Hitam, pasukan Kirin Biru, dan lebih dari separuh kavaleri kekaisaran kerajaan, desa Chenjia dapat dihancurkan dengan segala cara dan dihancurkan sepenuhnya. Jika tidak, semuanya akan berakhir. Selama pasukan Chenjia mempertahankan kota mereka, mereka tidak akan terkalahkan. Tetapi, Tuan Liu, mengapa Anda berpikir bahwa Guru Besar Liu dan Perdana Menteri Jiang akan bekerja sama untuk menyerang pasukan desa Chenjia demi Anda? Anda tidak berpikir bahwa wajah Anda lebih penting daripada kepentingan Perdana Menteri Jiang dan yang lainnya, bukan? Dalam satu kalimat, Liu Yanhu dibuat tersipu. Tentu saja dia tidak berani berpikir demikian, tetapi setelah analisis Li Derong, Liu Yanhu putus asa. Dia menyadari bahwa jika dia bertarung dengan Chen Jiachun, dia benar-benar tidak memiliki peluang untuk menang, dan tidak seorang pun akan mengira bahwa dia memiliki peluang untuk menang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa pulang begitu saja, kan? Liu Yanhu tidak mau menyerah. Dia baru saja mulai merasakan bagaimana rasanya menjadi utusan kekaisaran, dan dia tidak ingin menyerah begitu saja. Anda harus mengesampingkan sikap Anda dan memohon kepada mereka setiap hari. Terutama Anda, Tuan Liu. Mereka sangat memusuhi Anda. Anda harus mengesampingkan prasangka Anda dan memohon kepada mereka. Selama Anda dapat membuat mereka menyerah, akan mudah untuk mencapai tujuan Anda. Li Derong mengajari Liu Yanhu langkah demi langkah. Apa, kau ingin aku menurunkan statusku dan memohon pada mereka? Kenapa? Aku utusan kekaisaran, dan mereka hanya orang desa biasa. Li Derong tidak mengatakan apa-apa, hanya memperhatikan Liu Yanhu pamer dengan tenang. Sialan, semuanya sudah sampai pada titik ini, dan kau masih membicarakan utusan kekaisaran ibumu. Apakah kamu pikir utusan kekaisaran akan menyetujui gagasan Anda? Ada alasan lain mengapa Li Derong tidak menyebutkannya, yaitu tentang Fat Gold.
Fakta bahwa Fat Gold ada di sini, itu sungguh aneh. Li Derong tidak berpikir kalau dia telah salah menilainya, jadi hanya ada satu kemungkinan. Jika Fat Gold ada di sini, maka Kaisar juga akan ada di sini. Tapi spekulasi ini terlalu mengejutkan, dan dia tidak berani memikirkannya terlalu dalam. Tetapi apapun yang terjadi, dia harus mencari tahu mengapa Fat Gold ada di sini, bahkan jika itu berarti dia harus melepaskan statusnya dan memohon belas kasihan, atau mencoba menyenangkan penduduk desa Chenjia. Dia harus tinggal di sini dan menyelesaikan semuanya. Namun, Li Derong tidak menyangka bahwa dia ingin menyenangkan orang-orang Chenjiachun, tetapi Chen Wu dan yang lainnya ingin menggoda Liu Yanhu. Tidak lama setelah Li Derong kembali, Chen Wu datang ke pintunya dengan senyuman di wajahnya. Li Derong sangat senang melihat Chen Wu, tetapi Liu Yanhu menatapnya dengan penuh kebencian. Apa yang kau lakukan di sini? Dasar bajingan kecil, kau memanfaatkanku kemarin dan kau masih merasa itu belum cukup. Li Derong menatapnya tanpa berkata apa-apa. Liu Yanhu benar-benar tidak bisa membedakan antara raja besar dan kecil. Namun Chen Wu tidak mengambil hati kekasarannya. Dia tersenyum dan berkata, istri Tuan Guru kami merasa telah mengabaikan kalian berdua kemarin, jadi hari ini dia secara khusus menyiapkan jamuan makan untuk kalian berdua. Aku ingin tahu apakah kalian berdua bersedia memberiku kehormatan untuk dapat hadir. Bab 562. Ahem, tentu saja aku senang. Ayo bersiap dan berangkat. Melihat Liu Yanhu masih ingin bicara, Li Derong segera setuju. Kalau tidak, jika nanti terjadi konflik di antara mereka, itu akan merepotkan. Chen Wu menatap Liu Yanhu yang tampak tidak yakin, dengan senyum di wajahnya, dan mengangguk setuju, kalau begitu kita akan bertemu di siang hari. Selamat tinggal, tuanku. Setelah mengatakan ini, Chen Wu pergi, meninggalkan dua orang dengan punggung tampan itu. Begitu Chen Wu pergi, Liu Yanhu berkata dengan getir, kamu pikir kamu begitu percaya diri, tetapi kamu masih harus mengundang kami dengan sopan. Tuan Li, saya pikir Anda pergi ke sana tadi karena Anda tidak membawa saya, kalau tidak mereka tidak akan berani membuatmu marah. Identitas utusan kekaisaran masih sangat berguna. Melihat Liu Yanhu yang penuh percaya diri, Li Derong menghela nafas dan tidak berkata apa-apa lagi. Percayalah pada apa yang kau katakan, tapi kalau terjadi apa-apa, jangan menangis. Liu Yanhu dan Li Derong menghadiri jamuan makan bersama. Li Derong juga menyiapkan beberapa hadiah, tetapi ketika giliran Liu Yanhu, dia tidak membawa apapun. Jiang Mingjia jelas telah memintanya untuk membawa banyak emas, perak, dan perhiasan, bahkan 10.000 tael emas, sebelum dia keluar, tetapi dia enggan mengambil satu tael pun. Dia merasa bahwa selama dia telah mengurus urusan Chen Ce, maka tidak apa-apa baginya untuk menggelapkan uang. Kali ini perjalanan ke desa Chenjia berjalan sangat lancar. Tidak ada yang menghentikan mereka, dan kedua pria itu, bahkan para pengikut mereka, mengikuti mereka dengan sendirinya. Perjamuan diadakan di ruang pribadi di kafetaria staf. Li Linzi dan Chen Xiaobing menyambut Liu Yanhu dan yang lainnya dengan senyuman. Li Derong dengan sopan mengeluarkan hadiahnya, tetapi Liu Yanhu masih bersikap sok. Bukan saja dia tidak mengeluarkan hadiah, tetapi dia duduk di kursi utama dengan seekor kuda besar dan pisau emas, mendengus dingin. Kenapa kalian hanya sedikit? Di mana Chen Ce? Kenapa kalian tidak keluar untuk menemuiku? Apa kalian takut? Li Linzi menatap si idiot ini dan mencibir dalam hatinya, tetapi dia masih tersenyum di permukaan. Suamiku benar-benar sibuk dengan masalah ilmiah dan tidak dapat meluangkan waktu untuk menyambut kalian berdua, pejabat istana. Meskipun aku, Li Linzi, seorang wanita, aku telah membangun bendungan Litian selama bertahun-tahun dan telah memberikan beberapa kontribusi. Selain itu, Dekan Wang Hongwen adalah seorang guru dan memiliki banyak siswa di seluruh dunia. Tidaklah memalukan bagi kami untuk menyelenggarakan jamuan makan untuk kalian berdua, pejabat istana. Li Derong segera melambaikan tangannya, tidak, sungguh suatu berkah bagiku bisa menghadiri jamuan makan bersama Dekan Wang dan Nyonya Linzi. Liu Yanhu meremehkan kelemahan Li Derong, kalian berdua, lupakan saja, jalani saja. Namun, Chen Ce tidak ada di sini, jadi Li Linzi, kamu harus menuangkan anggur untukku. Pada saat yang sama, kamu harus menghukum dirimu sendiri dengan 3 gelas anggur terlebih dahulu, sebagai permintaan maaf atas ketidaksopanan Chen Ce. Perilaku ini membuat Chen Wu dan Chen Xiaobing marah pada saat itu,
tetapi Li Linzi hanya melirik mereka dan segera menenangkan mereka. Li Linzi nampaknya sudah mengantisipasi kalau Liu Yanhu akan mempersulit dirinya, maka dia tidak marah ketika mendengar perkataannya, dan dia bahkan segera mulai membuat pengaturan. Mula-mula ia menuangkan anggur untuk dirinya sendiri, lalu meminumnya sekaligus tanpa berkata apa-apa. Setelah 3 gelas anggur, wajah Li Linzi sedikit memerah, bukan karena alkoholnya, tetapi karena dia merasa agak berlebihan. Anggur yang dia minum adalah anggur beras dengan rasa terbaik dengan kadar alkohol terendah. Belum lagi 3 cangkir, 3 botol pun tak akan cukup untuk menjatuhkannya. Setelah meminumnya, dia berpura-pura sedikit pusing dan berhasil menipu Liu Yanhu. Ekspresi wajahnya yang sedikit memerah membuat Liu Yanhu sedikit terobsesi. Jadi setelah Li Linzi menuangkan anggur untuknya, Liu Yanhu meminumnya tanpa berpikir panjang. Begitu Liu Yanhu menyesap minuman keras berkadar 65 proof itu, rasanya pedas seperti pisau dan dia hampir berteriak. Namun, bagaimana dia bisa begitu malu di depan si cantik Li Linzi? Jadi dia tetap meminumnya. Setelah meminumnya, perutnya terasa seperti terbakar. Namun dia tidak merasa ada yang salah dengan hal itu, dan bahkan tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjuk dan memuji anggur yang enak. Anggur itu benar-benar enak. Kebanyakan orang tidak berani minum anggur dengan kadar alkohol 65%, tetapi bagi para pecandu alkohol sejati, anggur jenis ini adalah yang selalu mereka impikan. Liu Yanhu bukanlah seorang pecandu alkohol tua, tetapi ia juga orang yang mengerti anggur. Ia tahu betapa tingginya kadar emas dalam anggur ini, jadi ia meminumnya sepuasnya. Li Linzi menuangkan lebih banyak anggur untuk Li Derong, juga dengan kadar alkohol 65 proof. Li Derong menghabiskan semuanya tanpa berkata apa-apa. Dia tidak merasa setidak nyaman Liu Yanhu, lagi pula, dia juga seorang ahli minum. Namun, Li Derong sekilas melihat tipu daya Li Linzi dan yang lainnya. Mereka hanya ingin membuatnya dan Liu Yanhu mabuk dan mempermalukan diri sendiri. Li Derong merasa bahwa sudah seharusnya mereka melampiaskan amarah mereka, jadi dia tidak menghentikannya. Lagi pula, jika mempermalukan diri sendiri dapat membuat desa Chenjia mengirim pasukan, maka itu akan sepadan. Jadi saat Li Derong mencoba mabuk, dia minum sepuasnya. Liu Yanhu tidak mencoba mabuk dengan sengaja. Sebaliknya, setelah minum terlalu banyak, ia mulai bertindak tidak terkendali dan bahkan mulai menantang Li Linzi dengan memukul meja. Li Linzi, kau tidak melihat kecantikanmu, kau bisa mengabaikanku, tetapi aku sekarang, adalah utusan kekaisaran, memegang pedang kekaisaran di tanganku, aku memiliki kekuatan kaisar, kau bahkan tidak berani menatapku langsung. Tahukah kau bahwa aku hanya butuh satu perintah sekarang, kau akan mati. Sekarang, tuangkan aku anggur, lalu nyanyikan sebuah lagu kecil untukku. Kamu punya suara yang bagus, dan nyanyikanlah sebuah lagu kecil pasti akan membuatnya terdengar lebih baik. Dan juga, mengapa Chen Ce tidak keluar? Aku sekarang adalah utusan kekaisaran, mengapa kau tidak keluar dan berlutut? Dan kau masih berani bertindak seperti orang bodoh di hadapanku. Kau pikir kau siapa? Kau masih berani bertindak seperti orang bodoh di hadapanku. Percaya atau tidak, aku bisa membunuh seluruh keluargamu hanya dengan satu perintah. Dia mulai berteriak dan mengumpat. Li Linzi menatapnya dengan dingin, lalu menatap Chen Wu dan Chen Xiaobing, ayah dan anak itu. Tidak perlu menunggu, langsung saja mulai tuang. Atas perintah Li Linzi, mata Chen Wu dan Chen Xiaobing tiba-tiba berbinar. Hahaha, baiklah, aku akan menangkapnya. Chen Wu, kau ambil anggurnya. Chen Xiaobing melangkah maju, meraih Liu Yanhu, dan menjepit mulutnya agar terbuka. Chen Wu dengan bersemangat meraih toples anggur dan mulai menuangkannya dengan hati-hati. Anggur ini sangat berharga. Semua pria di akademi sangat menyukai minuman keras jenis ini. Selain itu, Chen Ce membawa banyak minuman keras ke perbatasan utara kali ini. Sekarang minuman keras jenis ini sangat berharga di desa Chenjia. Jadi meskipun dia ingin mengerjai seseorang, Chen Wu akan terlihat lebih berhati-hati. Li Derong sudah berbaring di atas meja. Dia sudah mabuk sekitar 70%. Dalam keadaan linglung, dia melihat ayah dan anak Chen menuangkan anggur ke Liu Yanhu. Dia tidak menghentikan mereka, tetapi hanya tidur di sana, seolah-olah dia tidak menyadari apapun.
Liu Yanhu dalam kondisi yang menyedihkan. Ia dipeluk erat oleh Chen Xiaobing dan tidak bisa bergerak sama sekali. Kemudian Chen Wu menuangkan anggur kepadanya dalam tegukan kecil, dan ia hanya bisa menelannya dengan paksa. Tuan Liu Yanhu yang tadi masih berteriak dan mengumpat, terjatuh total dalam waktu 2 menit. Jika Anda menuangkan minuman keras berkadar 60-65% seperti ini, Anda akan mabuk sampai mati jika Anda tidak beruntung. Ayah dan anak keluarga Chen tidak punya hati nurani. Pertama, mereka ingin melampiaskan kemarahan Li Linzi, dan kedua, mereka ingin membalas dendam pada Liu Yanhu, jadi mereka memberi Liu Yanhu setidaknya 3 atau 4 kilogram minuman keras. Setelah keduanya mabuk, Chen Wu mulai melaksanakan rencananya. Chen Wu dan sekelompok orang menyeret kedua pemabuk itu ke gerbang kota, dan kemudian mulai menanggalkan pakaian mereka di depan umum, dan menggantung mereka dalam keadaan telanjang. Kedua bajingan ini berani mempermalukan tuan dan nyonya. Mereka sangat berani. Yang lebih keterlaluan adalah mereka bahkan berani meminta pasukan Chen Jiachun kita untuk mengirim pasukan ke Jinzhou, untuk membantu mereka melawan orang-orang Qiang dalam kapasitas mereka sebagai utusan kekaisaran. Mereka sangat tidak tahu malu. Chen Wu berpikir sejenak, lalu mulai mengumumkan kejahatan mereka. Seketika itu juga, hal itu menyebabkan para penonton ikut melakukan hal yang sama dengan gila. Apa-apaan ini? Bagaimana bisa begitu tidak tahu malu? Beraninya kedua orang ini menghina tuan dan nyonya kita. Apakah mereka binatang buas? Lempar saja telur busuk ke arah mereka. Lemparkan batu dan hancurkan mereka sampai mati. Ketika kita diganggu oleh orang-orang Qiang, di mana para pejabat ini? Ketika saudara-saudara kita ditangkap oleh suku Qiang dan dijadikan kambing hitam, di mana para pejabat ini? Ya, ayahku, paman buyutku, dan separuh keluarga kami ditangkap oleh pasukan suku Qiang. Di mana tentara kekaisaran saat itu? Kamu tidak membantu kami menghadapi tentara Qiang pada awalnya, tetapi sekarang setelah kamu melihat betapa kuatnya kami, kamu benar-benar ingin kami membantumu. Dari mana datangnya hal baik seperti itu? Kamu memang tidak punya otak. Dasar pejabat yang tidak tahu malu. Gantung saja mereka supaya semua orang bisa melihat wajah asli mereka. Penduduk desa mulai mengumpat kepada kedua lelaki itu, namun sayangnya mereka terlalu mabuk untuk bereaksi sama sekali. Chen Wu juga menghentikan mereka yang ingin melempar batu. Mereka boleh melempar telur busuk atau bahkan kotoran, tetapi mereka tidak boleh melempar batu untuk membunuh kedua orang ini, karena itu tidak akan menyenangkan. Pada saat ini, Luo Erniu dan anak buahnya mendengar berita itu dan segera bergegas untuk membunuh mereka. Sialan! Kau benar-benar menelanjangi tuan kami dan menggantungnya di depan umum. Tahukah kau apa yang kau lakukan? Tuan kami adalah utusan kekaisaran, dan jika kau melakukan ini, seluruh keluargamu akan dieksekusi. Sialan kau, siapa yang melakukannya? Cepat berdiri, berlutut dan akui kesalahanmu. Jika tidak, bahkan penguasa surga tidak dapat menyelamatkanmu. Luo Erniu sangat sombong, berdiri di sana dengan sombong dan ingin dalang itu berdiri dan menanggung akibatnya. Lalu, dia pun ditangkap dan digantung, sama seperti tuannya, ditelanjangi dan digantung. Mereka tentu ingin melawan, tetapi setelah diserbu dan ditekan ke tanah oleh sekelompok prajurit Chen Jiachun, mereka tidak punya ruang untuk melawan. Tak lama kemudian, ada lebih dari selusin orang tergantung di dinding, padahal awalnya hanya ada 2 orang yang tergantung. Namun ini belum berakhir, bawahan lain yang menerima berita tersebut juga bergegas datang. Mereka mencoba menyelamatkan Liu Yanhu dan lainnya. Pada saat ini, konflik berskala besar pecah. Namun, di bawah tekanan kuat pasukan Chen Jiachun, konflik ini tampaknya tiba-tiba menjadi kurang penting. Pasukan keluarga Chen bahkan mampu menekan pasukan Qiang. Sekarang, setelah membunuh beberapa pembuat onar, orang-orang lainnya menjadi patuh. Tak lama kemudian, jumlah orang di tembok kota berubah dari selusin menjadi lebih dari 100. Penduduk desa begitu gembira menyaksikan pertunjukan itu sehingga beberapa istri muda bahkan mengomentarinya dengan mengatakan bahwa pertunjukan ini cukup gelap, pertunjukan itu cukup panjang, dan beberapa tas terlalu panjang dan perlu dipangkas. Luo Erniu dan yang lainnya memalingkan wajah mereka ke arah tembok kota. Mereka bahkan tidak berani mengangkat kepala. Mereka benar-benar kehilangan muka hari ini. Sungguh memalukan. Dikam, orang lain sebenarnya sudah menerima berita itu,
tetapi mereka tidak berani datang karena mereka tahu bahwa seekor naga yang kuat tidak akan bisa mengalahkan seekor ular lokal. Kecuali seseorang sebodoh Liu Yanhu yang masih menganggap bahwa identitas seorang utusan kekaisaran itu berguna, semua orang bisa melihat bahwa jika mereka datang, mereka akan mengorbankan nyawa mereka. Oleh karena itu, antara menggantung 1000 orang di tembok kota dan hanya menggantung 100 atau 200 orang, orang-orang ini masih dengan sangat bijak memilih untuk menggantung 100 atau 200 orang saja. Bab 563. Meskipun hanya 100 atau 200 orang yang digantung di tembok kota, pemandangan dan efeknya tetap sangat spektakuler. Chen Wu bahkan tidak menyisakan celana dalam orang-orang itu. Banyak dari prajurit yang digantung di tembok kota yang merasa sangat malu hingga menangis, dan beberapa mulai memohon dan mengemis, tetapi tidak ada gunanya. Tidak ada yang mau menolong mereka karena permohonan mereka. Lagi pula, menolong mereka sekarang sama saja dengan melakukan kejahatan terhadap rekan senegaranya yang telah tewas di tangan prajurit Qiang di masa lalu. Orang-orang yang lahir di desa Chenjia, atau penduduk desa yang pindah ke sini dari luar, meskipun beberapa dari mereka adalah orang baik dan berbudi luhur, kebanyakan dari mereka adalah orang yang berakal sehat. Mereka semua memiliki cukup kebencian terhadap orang-orang Qiang, dan pada saat yang sama, mereka juga sangat membenci para pejabat yang hanya melihat mereka mati tanpa membantu mereka. Jadi, melihat mereka digantung, semua orang sangat senang, dan beberapa orang bahkan diam-diam melemparkan telur busuk ke arah mereka. Ketika telur busuk tidak cukup, beberapa orang akan memikirkan cara untuk menemukan kotoran hewan segar. Akan tetapi, mereka khawatir jika tempat itu terlalu bau akan mengganggu penampilan desa, maka tak lama kemudian hal-hal yang berbau itu dilarang. Li Linzi bisa dikatakan sudah meluapkan amarahnya, namun ia tidak jadi pergi ke tempat kejadian perkara untuk menontonnya, meski istri-istri muda lainnya dengan malu-malu akan menyeret adik-adik perempuan mereka untuk menyaksikan kejadian spektakuler tersebut. Namun, Li Linzi berbeda. Ia merasa kotor dan tidak nyaman saat melihatnya. Tetapi dia merasa sangat senang bahwa Liu Yanhu dihukum. Liu Yanhu perlahan sadar kembali keesokan paginya. Saat itu ia telah tergantung selama lebih dari 10 jam. Tangannya mati rasa dan ia tidak bisa lagi merasakan keberadaan lengannya. Terlebih lagi, Liu Yanhu tidak bangun atas inisiatifnya sendiri, seseorang menendangnya. Ya, seseorang menendangnya. Itu adalah Li Derong. Li Derong bangun lebih awal darinya, dan ketika dia mengetahui lingkungan seperti apa yang dia alami, dia sangat malu dan marah sehingga dia ingin mati. Dia adalah orang yang peduli dengan reputasinya. Dia adalah orang penting dengan pangkat pejabat tingkat 3. Di ibu kota, dia bukan hanya orang yang bisa memanggil angin dan hujan, tetapi juga sosok yang sangat penting. Namun sekarang, dia mendapati dirinya diikat di tembok kota dengan cara yang sangat memalukan. Meskipun dia dekat dengan tembok, tidak ada kekuatan yang diberikan. Setelah digantung sepanjang malam, Li Derong juga menemukan bahwa lengannya hampir patah. Namun saat ini, Li Derong tidak lagi peduli apakah lengannya patah atau tidak. Ia lebih peduli dengan lingkungan di sekitarnya. Kemarin dia tahu bahwa dia akan diberi pelajaran oleh Li Linzi dan yang lainnya, tetapi dia tidak pernah menyangka akan mendapat pelajaran seperti itu. Sungguh kejam, dia ditelanjangi dan digantung dalam waktu yang lama, dan ada penduduk desa di luar yang menunjuk dan menonton kesenangan itu. Beberapa dari mereka bahkan memegang cambuk bambu panjang di tangan mereka dan akan mencambuk siapapun yang tidak mereka sukai. Ada yang dipukuli sampai menangis, ada pula yang mengumpat dalam hati. Tentu saja, yang mereka terima adalah pukulan yang lebih keras dari orang-orang ini. Semakin Li Derong memikirkannya, semakin marah dia. Dia percaya bahwa berdasarkan kata-katanya sendiri, sangat tidak mungkin baginya untuk diperlakukan seperti ini oleh orang-orang desa Chenjia. Dia pasti telah dilibatkan oleh Liu Yanhu kemarin. Jika dia tidak begitu sombong dan tidak terkendali di depan Li Linzi, bagaimana mungkin Li Linzi membiarkan orang-orangnya memperlakukan mereka seperti ini? Memikirkan hal ini, Li Derong hampir menjadi gila. Liu Yanhu, yang belum bangun, kebetulan berada di sebelahnya. Li Derong mulai menendangnya dengan keras dan langsung membangunkan Liu Yanhu. Ada apa? Apa yang terjadi? Tuan Li, mengapa Anda tidak mengenakan pakaian? Ya Tuhan, saya juga tidak mengenakan pakaian. Tangan saya, sakit sekali. Apa yang terjadi pada saya? Siapa yang menggantung saya di gerbang kota? Persetan dengan kalian, Liu Yanhu berteriak dengan marah.
Orang itu berani mengumpat sekeras itu. Ayo kita beri dia pelajaran. Ambil cambuk itu dan cambuk dia. Pukul saja selangkangannya, sialan, bajingan ini masih kecil, tapi berani teriak-teriak sekeras itu. Cepat bantu dia menyita adik laki-lakinya, dan biarkan dia berpura-pura. Penduduk desa tidak mengenalinya sebagai utusan kekaisaran, jadi mereka mencambuk Liu Yanhu dengan tongkat bambu di tangan mereka. Li Derong juga dicambuk beberapa kali karena dia dekat dengannya, dan dia menjerit kesakitan. Sebagai anggota utama yang diserang, Liu Yanhu tentu saja lebih menderita. Cambuk-cambuk dan benda-benda lainnya itu terutama menimpanya. Selain itu, penduduk desa memukul tubuh bagian bawahnya, memukulinya begitu keras hingga ia berteriak seperti cucu tanpa emosi sama sekali. Setelah dipukuli selama lebih dari 1 jam, Chen Wu dan anak buahnya akhirnya tiba, tersenyum dan mengusir penduduk desa, lalu melepaskan Liu Yanhu dan anak buahnya. Melihat Chen Wu, Liu Yanhu langsung mulai mengumpat, "Chen Wu, dasar bajingan kecil, beraninya kau memperlakukan kami seperti ini. Baiklah, baiklah, aku akan kembali dan melapor kepada Kaisar, mengerahkan keempat pasukan, dan meratakan pasukan desa Chenjiamu hingga rata dengan tanah." Li Derong ingin menutup mulut cucu ini setelah mendengar apa yang dikatakannya. Dasar bodoh, sekarang situasinya lebih lemah daripada orangnya dan Anda juga ada di tangan mereka. Bahkan jika Anda tidak bisa mengatakan kata-kata lembut, Anda selalu bisa diam, bukan? Kamu masih ingin berpura-pura, apa artinya ini? Suara Liu Yanhu menjadi serak karena mengumpat, dan sekujur tubuhnya penuh dengan segala macam luka, akibat pukulan penduduk desa dengan tongkat bambu dan cambuk. Kelihatannya menyedihkan. Liu Yanhu, yang awalnya berkulit putih dan berdaging lembut serta terawat baik, kini dipukuli hingga hanya tersisa beberapa inci kulit sehat di tubuhnya, terutama kakinya, yang berlumuran darah. Sedangkan adik laki-lakinya, ia benar-benar sangat menderita setelahnya. Ia dipukuli begitu keras hingga pusakanya itu hampir menyusut ke dalam perutnya. Chen Wu tersenyum dan melambaikan tangannya, "Kalian semua boleh pergi dulu. Lagi pula, tampaknya kalian sudah sangat menyadari kesalahan kalian. Sedangkan untuk Tuan Liu, tampaknya Tuan Liu belum menyadari di mana letak kesalahannya. Tidak masalah, kami masih bisa mengajarinya perlahan-lahan." "Oh, Tuan Liu, mengapa tubuh Anda banyak sekali ruam? Sepertinya Anda digigit semut tadi malam. Ayo, biar saya bantu Anda membasmi kuman." Chen Wu tersenyum dan melambaikan tangan, meminta anak buahnya untuk membawakan sebotol minuman keras. "Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan?" "Tidak, tidak, tidak." Liu Yanhu segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, tetapi dia hanya bisa berteriak 2 kali dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Lagi pula, dia sudah digantung semalaman, tangannya sudah tak bisa dikendalikan lagi, dan kakinya dipukuli sampai berdarah-darah oleh penduduk desa. Dia tidak bisa melarikan diri saat ini. "Jangan takut, Tuan Liu. Ini minuman keras yang keras, jenis yang Anda minum tadi malam. Bukankah Anda memujinya sebagai minuman keras yang baik tadi malam? Ini memang minuman keras yang baik. Minuman ini juga dapat membunuh virus. Lihatlah ruam-ruam di tubuh Anda ini. Jika tidak diobati tepat waktu, itu pasti akan memengaruhi kesehatan Anda, Tuan Liu. Jadi, saya akan membantu Anda mendisinfeksi." Setelah itu, Chen Wu mulai menuangkan minuman keras pada Liu Yanhu. Detik berikutnya, suara Liu Yanhu yang tadinya serak karena meraung, kembali terdengar dengan volume yang mencengangkan. Volume ini hampir seperti suara binatang buas yang hampir mati. Li Derong dilepaskan, dan seseorang di antara kerumunan segera bergegas dan membantunya pergi. Orang ini adalah rombongan yang mereka bawa. Orang-orang ini tidak berani datang untuk menyelamatkannya, tetapi ketika melihat Li Derong dan yang lainnya dilepaskan, mereka masih memiliki keberanian untuk datang lagi. Beberapa orang mengelilingi Liu Yanhu, tetapi tidak berani naik untuk menyelamatkannya. Li Derong menoleh dan tidak berkata apa-apa, tetapi melambaikan tangannya dan meminta seseorang untuk segera menggendongnya kembali. Dia tidak ingin menyelamatkan si idiot ini lagi. Banyak masalah yang bisa dihindari jika dia tutup mulut saja, tetapi dia hanya ingin mati. Jadi, sekarang dia harus menanggung sendiri akibatnya. Chen Wu masih menuangkan anggur putih pada Liu Yanhu, seakan-akan ia ingin Liu Yanhu menghabiskan seluruh isi toples anggur itu. Liu Yanhu berguling-guling di tanah karena kesakitan. Ia tidak menyangka bahwa disiram minuman keras akan begitu menyakitkan.
Rasa sakit ini seperti api yang membakar, seperti belatung yang menggerogoti dan mencabik-cabik tulang tarsalnya. Liu Yanhu merasa seolah-olah tubuhnya akan hancur berkeping-keping, terutama alat kelaminnya. Burung kakak tua kecilnya itu baru saja mengalami banyak hal dan dipukuli hingga tak dapat dikenali lagi. Sekarang, karena terstimulasi oleh minuman keras yang kuat, anunya telah menyusut ke dalam perutnya dan tidak akan pernah ditemukan lagi. Namun rasa sakitnya tidak berkurang, Liu Yanhu sangat kesakitan sehingga ia ingin memotongnya saja. Pada akhirnya, Liu Yanhu pingsan kesakitan, dan Chen Wu berhenti menuangkan anggur. Melihat tubuh Liu Yanhu masih berkedut bahkan setelah pingsan, Chen Wu berhenti dengan puas. Baiklah, aku akan membiarkanmu pergi. Salah satu dari kalian bisa membawanya kembali. Anak buah Liu Yanhu bergegas keluar, membungkus tubuh Liu Yanhu dengan selimut lembut, dan kemudian melarikan diri dari desa Chenjia. Bab 564. Hari ini adalah hari yang paling tidak mengenakan bagi Liu Yanhu sejak ia lahir. Hari ini juga merupakan hari yang paling memalukan baginya. Dapat dikatakan bahwa reputasi semua leluhur dalam keluarga Liu telah terbuang seperti pakaiannya. Jadi meskipun ia dibungkus kain oleh anak buahnya dan dibawa sepanjang jalan kembali ke kamp mereka, Liu Yanhu masih meneteskan air mata sedih di dalam selimut kain. Tangisannya yang menyayat begitu keras sehingga bahkan anak buahnya pun diam-diam merasa sedih ketika mendengarnya. Bagaimanapun, ini adalah Liu Yanhu, utusan kekaisaran saat ini. Namun kini, harimau itu dibuat menangis oleh seorang wanita dan sekelompok anak-anak. Hal ini sungguh membuat bawahannya merasa sedih secara diam-diam. Beraninya mereka melakukan itu. Ini adalah Tuan Liu, utusan kekaisaran saat ini. Beraninya mereka menggantungnya. Inti masalahnya bukan hanya dia digantung, tapi beraninya orang-orang itu memukulinya dengan tongkat bambu setelah dia digantung. Kau lihat sendiri, kulit adik laki-laki Tuan Liu dipukuli hingga berkeping-keping. Ini sungguh tragis. Orang-orang ini semua tidak terkendali. Jika aku adalah Tuan Liu, aku akan membunuh mereka semua segera setelah aku pulih untuk memberi contoh kepada mereka. Benar sekali, Tuan Liu kita adalah utusan kekaisaran, memegang pedang kekaisaran. Bukan hanya orang-orang yang tidak patuh, tetapi juga seluruh desa Chenjia harus diratakan dengan tanah. Jika tidak, akan sulit untuk melenyapkan kejahatan di hatiku. Benar sekali, Tuan Liu bukanlah tipe orang yang akan diam saja saat diganggu. Tunggu sampai dia pulih dan baru kau akan lihat. Suara-suara pembicaraan anak buahnya terdengar oleh Liu Yanhu, yang membuatnya mengumpat dalam hati, tunggu saja, aku akan mengerahkan 4 pasukan utama untuk meratakan desa Chenjiamu. Aku tidak akan menjadi manusia jika tidak membalas dendam. Kemudian Liu Yanhu jelas telah melupakan peringatan Li Derong. Dia tampaknya berpikir bahwa keempat legiun itu adalah bawahannya. Selama dia mengayunkan pedang kekaisarannya, mereka semua akan mematuhi perintahnya. Li Derong dan Liu Yanhu kembali ke kamp satu demi satu, lalu mereka masuk ke tenda masing-masing dan terbaring tak bergerak. Li Derong marah, jadi dia meminta dokter militer untuk mengobati lukanya, tetapi dia sama sekali tidak peduli dengan Liu Yanhu. Tentu saja, seseorang di pihak Liu Yanhu telah menemukan seorang dokter militer dan seorang dokter lokal. Dokter lokal itu adalah seorang pria parubaya dengan janggut dan terlihat sangat anggun. Dokter militer hanya merawat luka luar Liu Yanhu, tetapi dia sedikit takut merawat luka adik kecilnya. Bagaimanapun, ini melibatkan adik kesayangan Tuan Liu. Jika Anda tidak hati-hati, adik kecil Tuan Liu akan semakin terluka. Itu akan menjadi masalah besar. Tuan Liu tidak dapat melakukan apapun terhadap orang-orang penting di desa Chenjia, jadi tidak bisakah dia melakukan apapun terhadap dokter militer kecil seperti Anda? Oleh karena itu, dokter militer itu berlutut di tanah dengan bijaksana dan berkata bahwa dia tidak dapat berbuat apa-apa dan tidak berani bertindak gegabah, dan meminta Tuan Liu untuk mencari orang lain. Meskipun pendekatan ini akan membuat Liu Yanhu tidak senang, setidaknya dia tidak akan melampiaskan amarahnya padanya. Benar saja, Liu Yanhu menyuruh seseorang menendang dokter militer itu 2 kali, lalu mengumpatnya, dan masalah pun selesai. Namun penyakitnya belum juga sembuh, dan adik laki-lakinya sangat kesakitan. Setelah disiram anggur putih, adik laki-lakinya yang awalnya kecil itu akan menyusut ke dalam perutnya, yang membuat Liu Yanhu merasa sedikit rendah diri. Pada saat kritis, dokter setempat berdiri dan berkata dengan yakin bahwa ia dapat meringankan rasa sakit Liu Yanhu. Jika kau benar-benar bisa meringankan rasa sakitku,
maka aku akan menjaminmu kehidupan yang kaya dan penuh kemuliaan. Liu Yanhu sangat murah hati, tetapi dokter itu tidak mempercayai tipuannya. Tuan Liu, saya tidak punya ambisi sebesar itu. Saya hanya menginginkan uang. Jika saya dapat membantu Anda mengatasi sebagian rasa sakit Anda, mohon Anda jangan terlalu pelit. Mendengar ini, Liu Yanhu menyeringai dan berkata, jangan khawatir, saya punya banyak uang, Tuan. Cepatlah obati saya. Baiklah. Dokter setengah baya itu menyentuh jenggotnya dan tanpa sengaja menggunakan terlalu banyak tenaga, hampir mencabutnya. Dia dengan cepat menekannya dengan kuat. Dokter setengah baya ini tentu saja tidak nyata. Dia juga bagian dari rencana Chen Wu. Dia adalah Hu Dou yang pernah memainkan peran besar di tangan Chen Ce. Namun, Hu Dou saat ini memiliki kemampuan akting yang lebih baik dari sebelumnya, dan ia berperan sebagai seorang dokter dengan bakat alami. Hu Dou segera mengeluarkan sesuatu. Itu adalah toples keramik kecil berisi salep. Salep itu berwarna putih susu dan memiliki bau yang sangat menyegarkan. Hu Dou berjongkok di samping Liu Yanhu dan dengan lembut mengoleskan obat padanya. Efek obat ini sangat bagus. Begitu dioleskan, Liu Yanhu mulai bersenandung karena merasa nyaman. Awalnya dia merasa adiknya mau pingsan saking sakitnya, tapi begitu salep itu dioles, dia langsung merasakan ada yang dingin, rasa sakitnya pun jauh berkurang, dan dia pun merasa nyaman. Wah, bagus sekali. Aku merasa jauh lebih nyaman setelah mengoleskannya. Kamu benar-benar punya sesuatu. Liu Yanhu menghela napas panjang lega, dan bahkan merasa salep pada luka di tubuhnya tidak manjur, jadi dia memerintahkan Hu Dou untuk mengoleskannya ke tubuhnya juga. Dokter militer itu tertegun dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi setelah memikirkannya, dia terdiam lagi. Apa yang sedang ingin saya bicarakan? Apakah saya mengatakan bahwa obat orang lain tidak baik? Atau apakah obat saya tidak bekerja secepat itu? Namun keuntungannya adalah stabilitas. Obat dari dokter setempat bekerja dengan sangat cepat. Berdasarkan pengetahuan dokter militer, ia yakin bahwa ada yang salah dengan obatnya. Obat-obatan keras digunakan untuk penyakit serius, tetapi apa yang diderita Tuan Liu hanyalah luka ringan. Jika obat-obatan keras digunakan untuk luka seperti itu, akan ada efek samping negatif. Sebenarnya, penglihatan dokter militer itu cukup tajam. Obat untuk Hu Dou tentu saja tidak dibuat olehnya, tetapi disumbangkan oleh Li Linxi. Ini adalah salep yang dia dapatkan dari seorang dokter gunung tua ketika dia berada di Gunsu. Salep ini tidak memiliki formula, dan hanya dokter gunung tua itu sendiri yang mengetahuinya. Obat ini sesuai dengan yang diharapkan dokter militer, meskipun manjur, tetapi sangat kuat. Obat ini sangat ampuh untuk mengurangi peradangan dan luka, bahkan dapat memutihkan kulit tanpa meninggalkan bekas. Akan tetapi, obat ini juga memiliki efek samping yang sangat serius, yaitu, akan meningkatkan pertumbuhan hormon wanita. Jika wanita menggunakannya, tidak masalah, kulit dapat menjadi lebih halus dan putih. Namun, jika pria menggunakannya, karakteristik pria akan cepat melemah. Misalnya, itu akan membuat jenggot Anda lebih tipis, jakun Anda lebih kecil, saudara laki-laki Anda lebih lembut, lembek, dan temperamen Anda lebih feminin. Tentu saja, Tuan Liu tidak tahu tentang hal ini saat ini, dia merasa sangat bahagia. Awalnya, Hu Dou hanya membantunya mengoleskan obat pada bagian yang terluka di bawahnya, tetapi Liu Yanhu malah mencari masalah dan bersikeras mengoleskannya ke tubuhnya juga. Tentu saja, semakin sering Anda menggunakan obat ini, semakin baik efeknya. Karena Liu Yanhu ingin mati, Hu Dou tentu saja akan memuaskannya. Bab 565. His, rasanya benar-benar nyaman. Aku tidak menyangka akan ada dokter sepertimu di kota Xinyu yang kecil ini. Jarang sekali ada dokter sepertimu. Berapa banyak salep yang kau punya? Berikan semuanya padaku. Liu Yanhu melihat toples di tangan Hu Dou. Tampaknya masih ada banyak salep, jadi dia langsung memintanya. Namun Hu Dou dengan tegas menolak, tidak, Tuan, ini adalah harta karun yang diwariskan dari Tuan Guruku. Kami mengandalkan salep ini untuk menyelamatkan yang sekarat dan yang terluka. Setiap tahun saya dapat menyelamatkan ratusan orang dengan salep ini. Liu Yanhu melambaikan tangannya, bagaimana orang-orang itu bisa dibandingkan denganku? Baiklah, jangan berdebat denganku. Karena toples obat ini sangat berharga, aku bisa memberimu sedikit uang perak lagi. Ayo, bawa uangnya. Tak lama kemudian, anak buahnya membawa sepiring emas batangan.
Setiap emas batangan beratnya 20 tael. Totalnya ada 30 emas batangan, yang jika ditotal jumlahnya menjadi 600 tael. Liu Yanhu bersikap sok berkuasa dan berkata dengan dingin, "Dokter, uang ini seharusnya cukup untuk membeli toples obat Anda." "Baiklah, ambil uangnya dan pergilah." Tanpa diduga, Hu Dou terus menggelengkan kepalanya, "Tuan, itu tidak cukup, Anda harus membayar lebih." "Apa, 600 tael tidak cukup?" Liu Yanhu terkejut. "Tentu saja, aku bisa menyelamatkan ratusan orang dengan botol obat ini. Jika aku meminta 1 tael perak per orang, jumlah totalnya akan lebih dari 600 tael. Kuncinya adalah ada juga salep dasar di dalamnya, yang terbuat dari bahan obat yang sangat berharga. Itu diwariskan kepadaku oleh guru dari gurunya guruku. Itu memiliki sejarah ratusan tahun. Bahkan banyak raja Qiang telah disembuhkan dari penyakit mereka dengan salep dalam botol harta karun ini." Hu Dou memuji obat ini setinggi langit, bahkan menyinggung suku Qiang yang telah lama hancur. Lagi pula, tidak ada obatnya sekarang, dan mustahil bagi Liu Yanhu untuk mencari orang Qiang untuk menanyakan apakah ini benar, bukan. Jadi Liu Yanhu benar-benar tertipu olehnya, terutama karena salep itu benar-benar manjur. Namun setelah dipuji olehnya, Liu Yanhu segera mulai memiliki pikiran-pikiran jahat lainnya. Karena obat ini sangat berharga dan benar-benar memiliki efek ajaib, bukankah luar biasa jika dia membawanya kembali ke ibu kota dan memberikannya kepada orang-orang besar untuk digunakan? Tahukah Anda, dalam kehidupan, tidak dapat dihindari bahwa kita akan terluka atau sakit dan sebagainya, dan obat ini sangat ajaib, jadi jika kita meminumnya kembali, bukankah akan mudah untuk membantu mengobati orang-orang besar itu? Pada saat ini, Liu Yanhu memikirkan banyak hal. Dia tidak lagi peduli dengan luka-lukanya, tetapi tentang botol obat. Dia mengambilnya dan melihat salep di dalamnya. Jumlahnya cukup banyak, setidaknya 1 atau 2 pon. Karena aku sudah meminta, aku akan mengambilnya. Jika kamu tidak memberikannya padaku, maka, haha. Liu Yanhu sudah memutuskan untuk berhenti dengannya. Dia hanya seorang dokter kecil, dan bahkan jika mereka putus dengannya, dia masih bisa melahapnya. Hu Dou tidak akan pernah melakukan itu. Dia melambaikan tangannya dengan normal dan berkata, "Tuanku, Anda salah paham. Maksud saya, Anda harus membayar lebih." Liu Yanhu tertegun. Dia tidak menyangka Hu Dou akan berubah seperti itu. "Fiuh, berapa banyak uang yang kamu inginkan?" Hu Dou mengangkat satu jarinya, 1000. Liu Yanhu mengangguk langsung, "Karena kamu tidak memiliki harga yang diminta berlebihan, baiklah, berikan dia 1000 tael perak dan 2 keping emas." Tidak, Tuan Liu salah paham. Saya tidak menginginkan 1000 tael perak. Saya menginginkan 1000 tael emas." Begitu kata-kata ini diucapkan, Liu Yanhu langsung ingin menjadi pembunuh. 1000 tael emas bukanlah jumlah yang sedikit. Itu setara dengan 10.000 tael perak. Meminta harga setinggi itu benar-benar ingin mendatangkan kematian. Liu Yanhu secara tidak sadar ingin membunuh dokter bodoh ini. Hu Dou bukan lagi anak kecil. Sekarang dia sangat memahami bahaya dunia dan segera merasakan niat membunuh Liu Yanhu. Dia tersenyum dan berkata, "Tuan Liu, Anda tidak tahu bahwa 1000 tael emas ini bernilai 1000 tael emas. Lagi pula, obat di tanganku ini hanya dapat menyembuhkan orang-orang yang hina dan tidak patuh ini. Tetapi di tangan Anda, obat ini dapat menyembuhkan tubuh yang berharga seperti milik Anda. Katakan padaku, apakah 1000 tael emas ini masih mahal?" Liu Yanhu memikirkannya dan menyadari bahwa ini memang benar. Yang terpenting adalah ketika dia membawa obat ke ibu kota untuk mengobati tamu-tamu kaya raya terhormat itu, dia tidak bisa mengatakan bahwa dia membeli obat ini hanya dengan 1000 tael perak, kan? Dengan cara ini, orang-orang mulia akan berpikir bahwa obat Anda terlalu murah, tetapi jika obat ini bernilai jutaan emas, maka nilainya akan berlipat ganda. Kamu pandai bicara. Tidak usah peduli. Aku akan memberimu 1000 tael emas. Ambil uangnya dan pergi dari sini." Bawahannya memberinya 1000 tael emas, dan Hu Dou segera pergi dengan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Namun, Liu Yanhu memegang toples obat itu seperti sebuah harta karun dan merasa bahwa itu sungguh berharga. Dia melihat sekeliling dan berkata kepada orang-orang di dalam tenda, "Ketika kalian membicarakan obat ini di masa mendatang, ingatlah bahwa saya menghabiskan 12.000 tael emas untuk membelinya. Apakah kalian mengerti?" Para pria itu berlutut satu demi satu, mengatakan bahwa mereka mengerti.
Mereka juga sangat terkejut. Siapa yang mengira bahwa Liu Yanhu bahkan lebih licik. Dia berbalik dan meningkatkan nilai obatnya 10 kali lipat. Setelah kembali ke desa Chenjia, Hu Dou segera pergi menemui Li Linzi. Bagaimana? Apakah kamu sudah mengoleskannya padanya? Li Linzi tampak sangat penasaran. Saya mengoleskannya, tetapi sesuatu yang tidak terduga terjadi. Liu Yanhu menyukai toples obat itu dan bersikeras untuk membelinya. Selain itu, dia mungkin merasa sangat nyaman setelah mengoleskan obat itu, jadi dia meminta anak buahnya untuk mengoleskannya pada semua luka di tubuhnya. Akhirnya, dia menghabiskan 1000 tael emas untuk membeli obat itu. Hu Dou mengeluarkan 1000 tael emas dan menaruhnya di atas meja. Tiba-tiba ruangan itu berubah menjadi kemasan. Wow, Chen Xiaobing dan Chen Wu tertawa. Mereka belum pernah melihat emas sebanyak itu sebelumnya. Li Linzi tercengang, mengapa dia membelinya? Apakah dia kecanduan? Meskipun benda ini berharga, seharusnya tidak seharga 1000 tael emas per botol, kan? Hu Dou, apakah kamu memprovokasi dia? Hu Dou terkekeh dan berkata, sekarang kita butuh banyak uang untuk memperbaiki rel kereta api. Meskipun 1000 tael emas ini tidak seberapa, itu masih bisa berguna. Li Linzi mengangguk, Hu Dou, kamu sudah berusaha keras. Aku akan menulis surat kepada tuan gurumu untuk memujimu nanti. Hehe, terima kasih, istri tuan guru. Li Linzi mengusap alisnya dan berkata, obat ini sangat manjur. Kalau dioleskan sedikit saja, mungkin butuh beberapa hari untuk merasakan khasiatnya. Tapi kalau dioleskan ke seluruh tubuh sekarang, saya khawatir dia baru akan merasakannya dalam 1 atau 2 hari. Tergantung apakah dia terus mengoleskannya. Kalau dioleskan setiap hari, tidak lama lagi Tuan Liu akan menjadi banci. Li Linzi tertawa. Dia benar-benar ingin melihat hari ketika Liu Yanhu menjadi banci. Namun keinginannya tidak terpenuhi, karena keesokan harinya, Liu Yanhu dan Li Derong berkemas dan melarikan diri. Setelah kehilangan begitu banyak muka di desa Chenjia, baik Liu Yanhu maupun Li Derong tidak berniat tinggal di sana lebih lama lagi. Awalnya, Liu Yanhu tidak meminta pasukan Chenjia Chun pergi, karena dia merasa tidak akan dapat menjelaskan dirinya sendiri jika dia kembali. Namun lukanya berkeropeng malam itu, yang memberinya pemahaman penuh tentang obat ajaib ini. Dia pikir obat ini benar-benar menakjubkan. Jika dia menghadiahkan kembali untuk menghormati Perdana Menteri Jiang, maka kegagalan tidak membawa kembali pasukan keluarga Chen Jiachun seharusnya sudah berakhir. Demi mendapatkan persetujuan Jiang Mingjia, Liu Yanhu bahkan memberi obat ini nama yang luar biasa, yaitu, salep pengganti 9 kematian. Hanya dengan lolos dari kematian 9 kali, seseorang dapat memperoleh obat yang sangat mujarab. Hanya dengan lolos dari kematian 9 kali, seseorang dapat memperoleh khasiatnya yang tak terkalahkan. Liu Yanhu benar-benar tidak meragukan khasiat obat ini, karena dalam 2 hari terakhir, ia mendapati bahwa luka-luka di tubuhnya telah sembuh total, bahkan luka pada adik laki-lakinya telah sembuh dan bahkan tidak ada bekas luka yang tersisa. Liu Yanhu merasa dirinya semakin muda, dan kulitnya semakin membaik, yang membuatnya sangat bersemangat. Namun, dia tidak menyadari bahwa saat dia bersemangat, dia tampak menjadi sedikit feminin. Bersambung ke bab selanjutnya.